Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bayangan Malam. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dari kami. Hari itu, suasana rumah Bu Martinah ramai sekali. Tawa, senda, gurau, dan denting sendok yang beradu dengan piring membentuk simfoni riuh yang biasa terdengar saat arisan keluarga. Besar Bu Martinah tampak anggun di kursi ruang tamu. Ia mengenakan kebaya brokat berwarna biru tua. Rambutnya tersanggul rapi di sekelilingnya. Para tamu ramai melontarkan pujian atas hidangan yang tersaji di atas meja besar yang ditutup taplak renda putih bersih. Aduh, Bu Martinah ini luar biasa ya. Masak kok makin enak aja, kata salah satu tamu sambil menyuapkan bakso ke mulutnya. Pakai catering mana sih, Bu? Boleh dong direkomendasiin buat syukuran anak saya minggu depan. Tambah yang lain. Bu Martinah hanya tersenyum dan melirik ke arah dapur yang pintunya tertutup rapat. Ah ya, begitulah. Semua dikerjakan dengan niat, pasti enak. Jawabnya penuh kerendahan hati. Padahal tak satu pun dari mereka tahu bahwa sejak semalam beliau tak menyentuh dapur sama sekali. Di balik pintu dapur itulah aku berdiri. Kakiku menapak di lantai yang mulai lengket oleh tumpahan minyak dan sisa bumbu. Tanganku cekatan menggosok piring-piring berminyak satu demi satu. Tumpukan piring kotor dari para tamu yang telah makan siang menjulang tinggi di sisi wastafel. Sabun cuci piring nyaris habis dan air hangat di bak penampungan sudah berubah keruh. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Sejak pukul 3 pagi, aku belum sempat duduk dengan benar. Aku bangun saat langit masih gelap dan udara menusuk tulang. Tanpa bantuan siapapun, aku mulai memotong bawang, mengulek bumbu, merebus kuah, menusuk sate, mengaduk opor, hingga mengatur hidangan satu persatu. Di meja saji, aku bahkan menyembunyikan rasa pusing dan mual yang mulai menyerang sejak pukul 9 pagi tadi. Namun, tak seorang pun peduli. Tidak Ardi, suamiku, yang malah asyik bercanda dengan sepupunya di ruang tengah. Tidak pula Bu Martinah, ibu mertuaku, yang menerima semua pujian itu dengan wajah berseri. Kalau ada yang masuk ke dapur langsung saya marahin. Biar si pembantu aja yang kerja. Jangan ganggu dapur, begitu katanya tadi pagi saat aku baru mulai menanak nasi. Pembantu. Aku bahkan tidak tahu sejak kapan sebutan itu melekat padaku. Dulu, ketika aku masih bekerja sebagai analis data di sebuah kantor swasta, keluarga Ardi masih bersikap agak sopan. Tapi sejak aku memutuskan berhenti bekerja setelah melahirkan Citra 11 tahun lalu karena komplikasi dan pendarahan, pasca melahirkan perlakuan mereka mulai berubah. Perlahan tapi pasti. Mereka memang tidak pernah mencaciku secara terang-terangan, tapi perlakuan mereka lebih tajam dari sekadar makian. Segala urusan rumah diserahkan padaku memasak, mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, bahkan belanja pun tak pernah Ardi tangani. Seolah menjadi ibu rumah tangga adalah bentuk kegagalan yang pantas diganjar dengan perendahan. Air sabun menyentuh luka kecil di jari telunjukku. Perih, tapi aku hanya menarik napas dalam. Aku memandangi jari-jariku yang mulai keriput karena terlalu lama direndam air. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku tetap menekan spons ke permukaan piring dan menggosoknya dengan ritme yang mekanis. Laras, gelas teh tadi belum dicuci ya? Tadi tante pakai, masih di meja, teriak suara sepupunya. Ardi dari luar, aku menelan ludah. Iya, sebentar, Subhatya, entar ada yang mau dipakai lagi. Timpal yang lain. Aku mengangguk pelan, meski tak terlihat oleh siapapun, di dalam diriku, sebuah kekosongan mulai terbentuk. Aku tak lagi berharap mereka akan berubah. Aku hanya ingin pekerjaan hari ini selesai, lalu bisa rebahan, meski hanya 5 menit saja. Dari jendela kecil di dapur, aku melihat langit yang mulai panas. Sinar matahari memantul dari genteng rumah tetangga. Anak-anak kecil terdengar samar sedang bermain. Sementara itu, tubuhku dipenuhi. Keringat kain dasterku basah di bagian punggung dan dada. Sejak pagi aku bahkan belum sempat makan. Nasi yang tadi aku masak untuk diri sendiri, justru habis dimakan oleh keponakan, Ardi yang datang tanpa kabar dan langsung minta makan. Aku tidak marah, aku hanya diam. Saat piring terakhir selesai dicuci, aku meletakkannya di rak pengering. Tanganku sudah bergetar hebat. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku ingin duduk, tapi saat melangkah ke kursi kecil di pojok dapur, terdengar suara Bu Martinah dari ruang tengah. Laras, termos air teh kosong. Isi lagi ya, jangan bikin malu. Masa tamu kehausan. Aku menoleh pelan. Baik Bu, jawabku lirih nyaris tak terdengar. Tubuhku seperti digerakkan oleh kebiasaan, bukan lagi kemauan. Aku mengambil teko besar, menuang air, menyeduh teh,
dan mengisi ulang termos seperti biasa. Hanya saja, kali ini mataku memanas. Air mata turun tanpa suara. Bukan karena sakit, bukan karena lelah, tapi karena aku sadar. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar melihatku. Semua orang melihat makanan di meja dan memuji Bu Martina. Tapi tak ada yang tahu bahwa semalam aku sempat memotong cabai dengan tangan gemetar karena demam. Tak ada yang tahu aku hampir jatuh karena terpeleset minyak di lantai dapur. Tak ada dan yang lebih menyakitkan, tak ada yang ingin tahu. Setelah mengisi termos, aku meneguk air putih pelan. Lalu duduk sebentar di kursi kecil itu, mencoba menenangkan degup jantung yang tak beraturan. Di luar, arisan masih berlangsung. Tawa-tawa masih terdengar, tapi di dalam dapur, hanya ada aku. Duduk diam, berkeringat, menyeka air mata diam-diam. Pagi itu aku bangun dengan tubuh yang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Setiap sendi seperti ditarik paksa. Kepalaku berdenyut hebat sejak membuka mata. Bahkan mengangkat tubuh dari kasur tipis pun butuh waktu lebih lama dari biasanya. Ketika akhirnya aku berhasil duduk, keringat dingin langsung membasahi pelipis. Padahal angin pagi masih menyusup dari celah jendela. Aku tahu, tubuhku demam, meriang, seluruh ototku seperti habis digunakan untuk maraton. Padahal satu-satunya perlombaan yang kujalani hanyalah perjuangan menyiapkan makanan untuk arisan keluarga besar sehari sebelumnya. Seorang diri, aku menoleh ke sisi kasur. Melihat Citra yang masih terlelap. Anak semata wayangku itu belum genap, berusia 11 tahun. Wajahnya damai, tak tahu apa-apa tentang beban ibunya yang sudah menumpuk bertahun-tahun lamanya. Dengan sisa tenaga, aku berdiri. Aku tak ingin Citra melihat ibunya lemah. Langkahku goyah saat keluar kamar. Aroma bambu dan sisa makanan dari dapur masih tercium samar. Di meja makan, gelas-gelas kotor dan beberapa piring belum sepenuhnya dicuci. Aku berniat membereskannya nanti. Untuk saat ini, aku hanya ingin air hangat dan sedikit ketenangan. Namun, baru saja membuka lemari dapur untuk mengambil gelas. Suara lantang Bu Martina terdengar dari ruang tengah. "Laras, jangan lupa nanti siang masak lagi ya. Kemarin kan sisa opor masih banyak. Sayang kalau dibuang. Oh, dan itu piring-piring semalam kok belum dicuci juga. Cepetan beresin, jangan malas." Aku menelan ludah. Leher terasa perih, tenggorokan mengering, suhu makin naik. Tapi seperti biasa, aku tidak menjawab. Aku tahu, menjawab hanya akan membuat sang mertua makin cerewet. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Ardi baru bangun. Rambutnya masih acak-acakan. Kaos yang dikenakannya tampak kusut. Ia berjalan ke dapur dan menguap keras. "Air panas udah ada, Laras?" tanyanya sambil duduk di kursi. "Belum, aku baru bangun. Badan kayaknya panas." "Meriang," jawabku pelan, nyaris seperti bisikan. Ardi melirik sekilas lalu mengambil termos dan gelas. "Ya udah, minum obat warung aja. Jangan drama." "Meriang doang kok, orang juga capek tapi nggak lebay." Aku menatap suamiku. Mata Ardi tak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran, hanya kejengkelan. Aku ingin bicara lebih banyak. Ingin bilang bahwa tubuhku benar-benar tak sanggup. Bahwa semalam aku sampai muntah di dapur tanpa suara. Tapi entah kenapa lidahku keluh. Aku hanya mengangguk pelan. Tak ada satupun dari mereka yang menawari teh hangat. Tak ada yang bertanya, apakah aku sudah makan? Apakah aku butuh istirahat? Tak ada. Sepanjang hari aku memaksa tubuhku untuk terus bergerak. Aku masih sempat menyapu halaman, membereskan dapur, mencuci piring-piring yang semalam ditinggal begitu saja. Tubuhku bergetar, pandanganku kadang kabur, tapi aku tetap bergerak. Kadang aku terduduk di lantai dapur, hanya untuk menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Menjelang sore, demamku semakin tinggi. Kepalaku panas, dan aku merasa dunia seperti berputar. Aku memutuskan untuk duduk di kursi rotan dekat dapur. Wajah tangan gemetar memegangi perutku yang kosong sejak pagi. Citra baru pulang sekolah dan langsung menghampiriku. "Ibu, kenapa mukanya putih banget?" tanyanya dengan suara cemas. "Ibu cuma capek, Nak. Kamu udah makan?" Citra menggeleng. "Tadi dikasih nasi uduk sama Bibi Vina, tapi aku cuma makan sedikit." "Bu, kita ke dokter aja yuk. Biar ibu dikasih obat beneran." Aku tersenyum lemah. "Nanti ya sayang." Citra hanya bisa menatapku dengan bingung. Anak itu terlalu kecil untuk memahami arti dari diam yang kupaksakan. Terlalu polos untuk mengerti kenapa ibunya harus menahan sakit tanpa pertolongan. Menjelang maghrib, Bu Martina masuk ke dapur. Dia melihatku sedang duduk dengan kepala bersandar di dinding. Tubuhku menggigil halus. Kamu kenapa malah tiduran di dapur? Ada kerjaan lain tuh. Jangan pura-pura sakit lah." Aku mata.
Ingin rasanya aku membentak. Ingin sekali aku mengatakan bahwa tubuhku nyaris tumbang. Tapi suara itu hanya mampir di kepala, tak keluar dari bibir. Aku hanya menjawab lirih, "Maaf Bu, udah, nggak usah ngeluh. Sakit dikit aja udah. Rebahan, lihat tuh suami kamu kerja keras tiap hari. Kamu di rumah doang, cuman ngurus dapur. Masa udah ngeluh?" Perlahan air mataku menetes. Tak tampak jelas karena langsung kusapu dengan punggung tangan. Aku tahu, sakitku bukan hanya karena demam, bukan hanya karena tubuh yang lelah dan kurang tidur, tapi karena selama ini keberadaanku hanya dihitung sejauh fungsi. Bukan dihargai sebagai istri, bukan dianggap sebagai manusia. Malam itu, aku tidur dengan baju yang masih basah keringat, tanpa selimut, tanpa obat. Ardi tak menemaniku. Dia malah asyik menonton pertandingan bola di ruang tengah. Sebelum terlelap, aku berdoa dalam hati. Bukan lagi meminta kesembuhan, tapi memohon agar suatu hari nanti, semua rasa sakit yang kutelan selama ini ada jawabannya. Agar semesta melihat air mataku, meski keluarga ini terus menutup mata. 11 tahun yang lalu, rumah ini terasa jauh lebih hangat dari sekarang. Saat itu aku baru saja melahirkan anak pertamaku, Citra. Tangis bayi mungil itu memenuhi kamar bersalin, dan air mataku deras mengalir. Meski tubuhku lemah akibat pendarahan hebat, hatiku penuh rasa syukur. Namun masa-masa indah itu hanya berlangsung sebentar. Setelah keluar dari rumah sakit, aku tak langsung pulih. Dokter menyarankan bed rest selama beberapa minggu karena rahimku sempat mengalami luka yang cukup serius. Tapi di Rama, kata istirahat hanya jadi wacana. Bu Martinah, ibunya Ardi, berulang kali menunjukkan wajah tak suka setiap kali melihatku hanya berbaring di kamar. Dulu, waktu aku habis melahirkan anak pertama, aku langsung mencuci popok dan memasak sendiri. Gak manja, celetuk Bu Martina suatu pagi sambil membersihkan meja makan dengan kasar. Aku hanya bisa terdiam. Luka di tubuhku belum sembuh, dan luka di hatiku mulai menganga. Tak lama setelah itu aku memutuskan berhenti bekerja. Pendekon, pasca melahirkan yang kualami terlalu berisiko jika aku terus memaksakan diri mengejar karier. Aku dan Ardi sempat berdiskusi. Meski sejujurnya itu lebih mirip keputusan sepihak. Karena pada akhirnya, keputusannya tetap datang dari Ardi. Ya udah, kamu di rumah aja. Toh gajiku cukup buat kita bertiga. Tapi ya, jangan ngeluh ya. Aku kerja sendiri soalnya, kata Ardi waktu itu sambil mengenakan dasi. Aku mengangguk dalam. Hati aku percaya bahwa menjadi ibu rumah tangga juga mulia. Aku pikir, selama niatku tulus dan peran itu kujalani dengan cinta, semuanya akan berjalan baik. Tapi ternyata aku keliru. Setelah aku resmi tidak lagi bekerja, pandangan keluarga Ardi terhadapku berubah drastis. Dulu saat aku masih sibuk sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta, Bu Martina sering menyombongkanku kepada tetangga. Laras itu kerja kantoran, rapi terus, gaji tetap, nggak neko-neko, katanya bangga. Namun kini, aku hanya dianggap perempuan yang tinggal di rumah. Kata-kata kasar mulai lebih sering kudengar. Kalau kamu nggak kerja, ya jangan ngeluh capek. Kamu kan di rumah terus. Wajar kalau yang repot-repot itu bagianmu, ucap Ardi suatu malam saat aku mengeluh. Punggungku sakit karena seharian mencuci dan mengurus. Citra yang sedang rewel tak berhenti di situ. Keluarga besar Ardi juga ikut berperan menjadikanku seperti pembantu di rumah sendiri. Saat ada acara keluarga, tak sekalipun Bu Martinah menyuruh anak atau menantu lain membantu di dapur. Semua tugas diserahkan padaku. Aku pernah mencoba bertanya, pelan-pelan dan sopan, "Bu, nanti Vina bantu potong sayuran ya?" Namun Bu Martinah hanya tertawa kering. "Loh, kan kamu di rumah masak-masak aja harus dibantu. Vina itu kerja, capek. Kamu kan nggak enggopa-enggapen di luar rumah." Kata-kata itu menghantam batinku berkali-kali. Tapi setiap malam, aku tetap mencoba menghibur diri. Aku peluk Citra erat-erat. Seakan dari tubuh kecil itu aku bisa menyerap sedikit kekuatan untuk bertahan. Namun luka-luka itu lama-lama menempuk. Bukan hanya dari ibu mertua atau ipar-iparku, tapi juga dari suamiku sendiri, Ardi. Pria yang dulu memujiku karena mandiri, kini memperlakukanku seolah aku tidak berguna, hanya karena aku tak lagi menghasilkan uang. Pernah suatu malam aku menangis di kamar. Aku benar-benar lelah. Ardi yang baru pulang kerja melihat wajah sembabku dan mengernyit. "Kenapa kamu nangis?" tanyanya. Aku mencoba jujur. "Aku capek, Mas. Rasanya semua hal di rumah ini tanggung jawabku. Gak ada yang bantu, gak ada yang ngerti. Aku ini istri, bukan pembantu." Tapi reaksinya tak seperti yang kuharapkan. Bukan pelukan, bukan simpati. Yang kudapat justru tawa pendek dan sinis. "Lah emang kamu di rumah kerjanya apa? Masak, nyuci, beresin rumah, itu wajar. Gak usah merasa jadi korban. Aku di kantor juga capek,"
Tapi aku nggak baper kayak kamu. Kalimat itu seperti tembok terakhir yang runtuh. Sejak saat itu aku tak pernah lagi mengeluh. Aku diam. Dalam pengertian yang menyakitkan, aku tetap melakukan semuanya seperti biasa. Masak sebelum subuh, mencuci piring hingga malam, membersihkan rumah, mengurus citra, menyetrika, bahkan membersihkan halaman kalau tukang kebun tidak datang. Aku mulai kehilangan diriku sedikit demi sedikit. Aku bahkan pernah berdiri di depan cermin dan tak mengenali sosok yang kulihat. Rambutku selalu digelung asal, wajahku pucat, tubuhku kurus, dan mataku kosong. Tak ada lagi sisa Laras yang dulu penuh semangat dan percaya diri. Yang ada hanya istri rumahan yang perlahan dilenyapkan oleh penilaian orang-orang yang bahkan tak tahu apa-apa tentang pengorbananku. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tetap menyala, meski kecil harga diriku. Aku tahu, meski seluruh dunia menganggapku hanya perempuan rumahan, ada nilai dalam setiap peluh yang kuteteskan. Aku tahu membesarkan anak dan mengurus rumah bukan hal kecil. Tapi seiring waktu aku juga sadar bahwa harga diri itu tak akan tumbuh dalam lingkungan yang terus-menerus menginjakku. Dan sejak itulah, benih-benih luka dalam diriku mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih gelap. Bukan kemarahan, bukan kebencian, tapi dendam yang pelan-pelan berakar. Pagi itu udara di luar rumah sedikit lembab. Gerimis turun semalam dan menyisakan embun di dondon yang layu. Tapi bagiku, pagi tak pernah benar-benar membawa harapan baru. Pagi hanya berarti satu hal. Pekerjaan rumah belum selesai, dan waktu istirahat belum bisa dimulai. Tubuhku mesih, lemas, kepalaku berdenyut pelan, seperti ada detakan kecil dari dalam tengkorak. Keringat dingin membasahi pelipisku, tapi aku tetap melangkah. Tanganku menggenggam erat tas belanja kain yang sudah mulai usang. Di dalamnya hanya ada selembar daftar belanja dan uang. Rp1000000 yang tadi dilempar Ardi ke meja makan tanpa bicara. Apapun, kalau nggak kuat belanja, jangan bikin alasan. Aku kerja juga sambil demam kemarin, katanya dengan wajah dingin. Dan aku pun pergi. Seperti biasa sendiri, pasar pagi di ujung gang sudah mulai ramai. Suara tawar-menawar menggema dari segala penjuru. Bau amis ikan bercampur dengan harum daun, pisang dan anyir daging segar. Aku menapaki jalan becek itu dengan pelan. Setiap langkah seperti menyeret batu, tubuhku terasa berat. Pandanganku berbayang, tapi aku tetap berjalan. Karena kalau aku tidak belanja hari ini, besok pasti aku yang disalahkan. Aku berhenti sejenak di depan penjual sayur. Tangan kiriku menggenggam bagian depan gerobak untuk menjaga keseimbangan. Mataku yang lelah menatap tomat dan bawang dengan tatapan kosong. Aku mencoba menghitung berapa banyak yang bisa kubeli dengan uang yang terbatas. Tiba-tiba suara nyaring memanggil namaku dari kejauhan, mengalihkan pikiranku. Laras, aku menoleh pelan. Wajah itu terang, seperti memori masa lalu yang tertutup debu. Desi, gumamku pelan, hampir tak percaya. Desi berlari kecil menghampiriku. Senyumnya lebar tapi segera menghilang begitu melihat keadaanku. Wajahku pucat, mataku cekung, dan tubuhku tampak goyah seperti akan roboh diterpa angin. Ya Tuhan, kamu kenapa? Kamu sakit. Kamu pucat banget, Laras, seru Desi sambil memegang lenganku. Aku hendak menjawab, tapi mulutku hanya mengeluarkan napas berat. Tubuhku limbung, dan sebelum aku benar-benar jatuh, Desi sudah menopangku. Ayo ikut aku ke klinik sekarang, kata Desi tegas, tak memberi ruang untuk penolakan. Klinik kecil di dekat pasar itu masih sepi. Aku duduk di bangku panjang, menggenggam botol air mineral yang baru saja diberikan Desi. Di depanku, Desi sedang berbicara dengan perawat. Tak lama kemudian seorang dokter memeriksaku dengan seksama. Demam tinggi, tekanan darah rendah, dan kemungkinan besar kelelahan parah, kata dokter sambil menuliskan resep. Setelah dokter pergi, aku hanya bisa menunduk. Aku merasa malu, bukan karena sakit, tapi karena ketahuan bahwa selama ini hidupku jauh dari baik-baik saja. Desi duduk di sampingku, pelan-pelan menggenggam tanganku. Laras, kenapa kamu nggak cerita selama ini? Kamu kemana aja? Aku nyari kamu loh. Pas reuni SMA 2 tahun lalu, aku menghela napas panjang. Aku sibuk, Desi. Banyak yang harus diurus, banyak yang harus kamu tahan. Maksudmu, ujar Desi tajam namun penuh simpati. Wajah kamu berubah, mata kamu kayak orang yang kehilangan semangat. Aku menunduk makin dalam, bibirku bergetar, dan akhirnya air mata itu jatuh juga. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa, bisikku. Semenjak aku berhenti kerja, semuanya berubah. Kelly Wagap. Mereka perlakukan aku seperti pembantu. Aku masak, bersihin rumah, cuci baju, ngurus anak, tapi tetap aja aku dianggap nggak berguna, nggak pernah cukup. Desi menghela napas, matanya ikut berkaca-kaca. Ia tarik tubuhku ke pelukannya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun,
Aku merasa seperti manusia. Bukan alat, bukan mesin. Tapi seseorang yang layak dipeluk dan didengarkan. Kenapa kamu gak keluar dari situasi itu? Tanyanya. Aku diam. Pertanyaan itu sudah sering muncul dalam pikiranku sendiri. Tapi jawabannya selalu sama. Karena aku takut. Takut akan penilaian orang. Takut dicap sebagai istri yang gagal. Takut hidup tanpa sandaran. Aku masih mencintainya. Dan anakku gimana? Tapi kamu menyakiti diri kamu sendiri, Laras. Ayo, bangkit. Keluar dari zona ini. Ada aku. Ucapnya kata-kata Desi itu. Seperti membuka jendela dalam kepala yang selama ini tertutup rapat. Matahari kecil masuk, walau belum menghangatkan seluruh ruangan. Tapi setidaknya mulai menyinari sadit-sadit gelap itu. Selama ini, kamu sudah berjuang sendirian dan gak satu pun dari mereka menghargai. Kamu pikir pengorbanan itu akan membuahkan hasil kalau kamu terus bertahan? Enggak, Laras. Yang ada, kamu bakal hancur. Pelan-pelan, ujar Desi dengan suara lembut. Tapi mantap. Aku terdiam lama. Hening. Air mataku masih mengalir. Tapi kali ini bukan semata karena sakit. Ini karena aku merasa, akhirnya ada seseorang yang melihatku. Melihatku sungguh-sungguh. Bukan hanya sebagai istri Ardi. Bukan menantu Bu Martina. Bukan ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan. Tapi aku, manusia. Yang bernapas. Yang bisa lelah. Yang pantas bahagia. Kalau kamu gak bisa pergi sekarang, setidaknya pikirkan, Canggun. Terus biarkan diri kamu mati pelan-pelan. Kamu masih bisa selamat, Laras, masih bisa. Aku menatap Desi. Di dalam tatapan sahabat lamaku itu, ada cahaya yang dulu pernah aku miliki. Cahaya yang kini mulai redup dalam diriku. Tapi mungkin cahaya itu bisa menyala kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku mengangguk, perlahan, ragu. Tapi itu adalah langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Harapan. Malam itu aku duduk di ruang tamu rumah orang tuaku. Suasana hening, hanya detak jam dinding tua yang terdengar. Menggantung di atas pintu. Ibuku menatapku dengan wajah cemas. Sementara ayahku duduk tegak, tangan terlipat di pangkuannya. Menunggu dengan sabar. Aku mataku bengkak. Pipiku masih menyimpan jejak air mata yang sempat mengalir sejak perjalanan dari pasar bersama Desi kemarin. Berat rasanya membuka aib rumah tanggaku sendiri. Tapi hari ini aku sudah tak bisa lagi diam. Pak. Aku mau cerita sesuatu. Suaraku lirih, tapi cukup membuat kedua orang tuaku menajamkan telinga. Ibuku langsung menggenggam tanganku. Cerita, Nduk. Ibu sama bapak dengar. Dengan satu tarikan napas panjang, aku memulai segalanya. Aku ceritakan bagaimana aku diperlakukan di rumah suamiku selama lebih dari 10 tahun. Tentang bagaimana aku bangun dini hari untuk memasak belasan macam makanan saat arisan keluarga. Sementara yang lain hanya duduk, tertawa-tawa memuji hasil masakanku seolah itu jasa catering. Tentang cemoohan Bu Martina, tentang Vina yang kerap memamerkan perhiasan, hasil mencuri milikku. Tentang Ardi yang hanya bisa menuntut tapi tak pernah memahami. Mata ibu berkaca-kaca, ia sesekali menatap ayah, lalu kembali menatapku putrinya yang kini terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Aku gak pernah cerita, karena aku malu. Aku pikir, kalau aku sabar, semuanya akan berubah, tapi ternyata diamku cuma bikin aku makin diinjak. Suaraku gemetar. Ayah menghela napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, tapi tegas, Nat, kamu sudah cukup lama berjuang sendiri. Dan kalau kamu bertahan hanya karena takut, maka kamu akan terus dihancurkan. Aku pelan. Saat itu juga ibuku memelukku. Pelukan hangat, pelukan yang selama ini tidak pernah aku rasakan dari keluarga suamiku. Kalau kamu mau bercerai, kami dukung, kata ibuku. Tegas, hidupmu terlalu berharga untuk dibuang di tempat yang tidak tahu bersyukur. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menyampaikan niatku pada Ardi. Aku menunggu momen yang tepat saat. Citra sedang di sekolah dan rumah hanya diisi kami berdua. Ardi sedang duduk di ruang tengah, asyik bermain game di ponsel sambil merokok. Tanpa menoleh, dia bertanya, "Mana kopi gue?" Aku menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Aku udah gak buat kopi kamu hari ini. Aku mau bicara." Ardi menoleh. Jelas dia tidak biasa dengan nada suaraku yang mulai berubah. "Apa? Aku mau cerai," kataku datar. Tapi jelas, Ardi menurunkan ponsel perlahan. Ekspresinya berganti kaget. Lalu dalam hitungan detik, matanya menyipit penuh amarah. "Apa kamu bilang barusan? Aku mau cerai." Kali ini tanpa ragu, "Apa kamu hila? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Kamu cuma ibu rumah tangga gak berguna." Tapi aku tetap tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut pada teriakannya. Aku mungkin ibu rumah tangga, tapi aku bukan boneka.
Aku manusia, aku capek diperlakukan kayak pembantu. Kayak orang gak punya harga diri. Ardi berdiri, melangkah maju, wajahnya merah. Tapi sebelum dia sempat berkata lebih banyak, suara dari arah dapur menyela. Udah, Ardi, kalau dia mau pergi biarin aja. Suara itu milik Bu Martinah, yang entah sejak kapan sudah berdiri di ambang pintu. Ardi menoleh, bingung. Ibunya menatapku dengan tatapan jijik. Wanita gak guna kayak gitu buat apa dipertahanin? Kamu masih bisa dapat 10 wanita yang lebih baik dari dia. Udah, ceraikan aja. Malu aku punya menantu kayak dia. Bawa aib. Aku menatap ibu mertuaku. Lama. Kata-kata itu seperti peluru terakhir yang membuatku yakin tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Aku mengangguk pelan, lalu berjalan meninggalkan mereka berdua. Tanpa air mata, tanpa amarah, hanya keteguhan yang baru tumbuh setelah sekian lama tenggelam. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Proses hukum dimulai. Aku menggugat cerai dengan bantuan Desi yang membantuku menghubungi lembaga bantuan hukum untuk perempuan. Ardi mencoba mencegah, bukan karena cinta, tapi karena harga diri. Tapi bahkan dia sendiri kehabisan alasan saat pengacaraku membacakan bakti-bakti perlakuan tidak manusiawi yang selama ini kuterima. Yang paling menyakitkan adalah ketika hakim bertanya soal hak asuh anak. Biar Laras aja yang urus. Saya nggak sempat, ucap Ardi. Ucapan itu menghantamku seperti palu. Bukan karena sakit hati, tapi karena aku sadar selama ini akulah yang membesarkan anakku sendirian. Dan aku tahu, aku akan terus melakukannya tanpa bantuan siapapun. Di luar ruang sidang, aku berdiri memandangi papan pengumuman dengan salinan putusan di tanganku. Nama lengkapku tertera jelas di sana, disandingkan dengan status baru. Cerai, aku menarik napas panjang. Udara sore itu terasa lebih ringan, lebih bebas. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, tak ada suara bentakan, tak ada cibiran, hanya ada aku dan ketenangan yang perlahan mulai menyapaku. Desi menghampiri dari belakang. Udah selesai, Laras, katanya lembut. Aku menoleh dan tersenyum. Belum selesai, Desi. Tapi sekarang, aku baru mulai jadi diriku sendiri. Mendung menggantung saat aku melangkah keluar dari gedung pengadilan agama. Di tanganku tergenggam selembar surat putusan resmi yang mengakhiri 11 tahun pernikahan, yang tak meninggalkan apapun selain luka dan kelelahan. Satu langkah kecil di mata hukum, tapi langkah besar bagi jiwaku yang selama ini terkubur. Dalam kesabaran yang tak bertepi di belakangku, keluarga Ardi berdiri menggerutu. Bu Martinah masih mengenakan baju batik ungu lengkap dengan perhiasan mencolok di leher dan telinga. Wajahnya masam. Bola matanya mengawasi jarak geriku siala. Aku ini noda yang mencoreng kehormatan keluarga mereka. Vina, adik iparku, berdiri tak jauh dari ibunya. Tas tangan bermerek disampirkan angkuh di pundak kirinya. Bibir merahnya menyeringai sinis, penuh rasa puas. Saat kami berpapasan, ia sempat menyentilkan kata yang hanya bisa kudengar sendiri. Syukurlah rumah kami bebas dari sampah. Aku berhenti. Kepalaku menoleh perlahan. Mataku menatap Vina dengan dingin, bukan marah. Bukan sedih, tapi kosong. Kosong seperti langit kelabu yang menggantungkan hujan. Tatapan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah kehilangan segalanya, dan tidak takut kehilangan apapun lagi. Vina mengernyit. Agak gugup melihat tatapanku, tapi cepat-cepat ia menutupinya dengan cengiran palsu lalu berjalan menjauh. Menggandeng ibunya menuju mobil. Ardi hanya berdiri terpaku, tampak bingung. Atau mungkin malu, tapi seperti biasa dia tidak berkata apa-apa. Diam yang selama ini membungkus semua ketidakpeduliannya. Aku memandangi mereka satu persatu, wajah-wajah yang selama ini hanya tahu menuntut, menghina, memperlakukan aku seperti pembantu tak bergaji. Wajah-wajah yang tertawa saat aku demam, yang menyuruhku mengepel lantai saat aku baru 2 hari pulih dari melahirkan, yang menganggap air mataku dan sakitku sebagai lelucon remeh, yang menganggap aku bukan bagian dari keluarga. Hanya aku tidak menghasilkan uang. Tanganku mengepal perlahan. Aku mungkin tidak punya apa-apa lagi sekarang, bisikku pada diriku sendiri. Tapi aku masih punya satu hal yang mereka lupakan, dendam. Beberapa hari setelah putusan cerai, aku mulai hidup baru di rumah kontrakan kecil yang kusewa dengan bantuan orang tuaku. Citra tinggal bersamaku. Anak satu-satuku itu masih terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi, tapi cukup peka untuk tahu bahwa ibunya jauh lebih tenang sekarang. Aku mulai mencatat segalanya. Di sebuah buku kecil bersampul coklat tua, aku tuliskan semua kenangan yang dulu kutahan dan kutelan sendiri. Hinaan Bu Martinah, ejekan Vina, perlakuan dingin dari Darto, mertuaku. Bahkan kebiasaan Ardi yang selalu mengabaikanku. Kutulis semuanya, dengan detail yang dingin dan hati-hati. Setiap halaman dalam buku itu adalah bara. Sedikit demi sedikit, aku kumpulkan bahan bakar untuk pembalasan yang akan datang.
Aku tidak ingin membalas dengan tangan kosong, tidak dengan teriakan, tidak dengan sumpah serapah yang takkan sampai ke hati mereka. Aku ingin mereka merasakannya, menyentuhnya, hidup di dalamnya. Dendamku bukan amarah biasa, ini adalah amarah yang sudah difermentasi oleh waktu, dibiarkan membusuk, menghitam, dan membentuk racun paling tajam yang tak bisa dilihat dari luar. Suatu malam, saat Citra sudah tidur pulas, aku duduk di depan cermin kecil di kamarku. Aku menyisir rambutku perlahan, seperti biasa. Tapi malam ini berbeda. Mataku tidak menatap bayangan wajahku sendiri, melainkan bayangan masa lalu yang masih menghantuiku. Aku ingat jelas, malam saat aku demam menggigil di dapur. Sementara Bu Martina tertawa keras di ruang tamu bersama tamu-tamunya. Aku ingat saat Vina menyuruhku mencuci pakaian kotor mereka sekeluarga seminggu penuh karena pembantu mudik. Aku ingat saat Ardi membandingkanku dengan wanita-wanita lain yang katanya lebih menarik karena bisa berpenghasilan dan berdandan semua. Kenangan itu menyatu dalam satu bisikan, buat mereka merasa seperti yang kau rasa. Aku membuka laci kecil di meja rias. Di dalamnya ada sebuah foto keluarga Bu Martina. Foto itu kusimpan dayam-dayam bertahun-tahun lalu saat pertama kali tinggal di rumah mertuaku. Aku menatap wajah-wajah itu satu persatu, dan untuk pertama kalinya aku tersenyum. Sudah cukup kalian tertawa. Sekarang giliran aku. Langit. Malam sudah mulai pekat saat aku melangkah keluar dari rumah kontrakanku. Tangan kiriku memegang erat foto keluarga Bu Martina, sementara tangan kananku menggenggam dompet kulit kecil yang berisi puluhan juta hasil menabung selama bertahan-tahan hanya untuk satu tujuan. Aku tahu, uang itu akan mengubah segalanya. Aku berjalan perlahan di jalan yang sepi. Tentu, berikut adalah versi yang sudah ditulis ulang, agar rapi, tanpa mengubah makna cerita, dan menggunakan sudut pandang orang pertama Laras. Suara langkahku bergema di lorong-lorong gelap. Setiap hentakan kaki membawa tekad yang dalam. Seakan setiap inci jalan yang kulalui adalah bagian dari pembalasan yang sudah lama kutunda. Di hatiku, hanya ada satu tujuan. Membuat keluarga Yudarsih merasakan derita yang selama ini mereka berikan padaku. Beberapa kali aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap yang setia menemani dalam perjalanan ini. Aku sudah lama menghindari tempat seperti ini, tempat yang dipenuhi aura mistis dan kegelapan. Tapi malam ini, entah kenapa, aku merasa bahwa inilah satu-satunya jalan keluar. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, akhirnya aku tiba di sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah itu tampak sederhana, tapi ada sesuatu yang aneh darinya. Seperti ada kekuatan tersembunyi di dalamnya. Rumah itu adalah milik seorang dukun yang terkenal karena kemampuannya dalam memberikan kekuatan gaib. Banyak yang meragukannya, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin membalas sakit hati ini. Tak ada suara dari dalam. Aku mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan wajah penuh keriput berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam, seolah sudah tahu maksud kedatanganku. Masuk, suaranya berat dan serak. Aku melangkah masuk dan menutup pintu di belakangku. Aroma daun-daun kering dan bau dupa menyengat langsung menyergap hidungku. Di dalam ruangan yang remang, lilin-lilin kecil berkedip di atas meja kayu, menciptakan biangen-biangen aneh di dinding. Dudak, perintahnya sambil menunjuk kursi kayu di pojok ruangan. Aku duduk dengan cemas. Mataku tertuju pada wanita tua itu yang mulai meracik sesuatu di atas meja. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengeluarkan foto keluarga Yudarsih dari tas dan meletakkannya di atas meja. Foto itu tampak biasa diambil saat perayaan di rumah mereka. Dukun itu mengangkat foto itu perlahan, menatapnya sejenak, lalu menyimpannya di sebelahnya. Uang, tanyanya singkat. Aku mengangguk, membuka dompet, dan meletakkan uang sebesar 2 juta rupiah di atas meja. Jumlah itu mungkin tidak seberapa, tapi cukup untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Balas dendam yang telah lama kurindukan. Jadi, kau ingin mereka menderita? Tanyanya sambil menatapku tajam, seakan ingin menilai apakah aku cukup kuat untuk menanggung konsekuensinya. Ya, jawabku tanpa ragu. Mereka harus merasakannya. Mereka harus tahu bagaimana rasanya dihina, diperlakukan seperti sampah. Mereka harus merasakan penderitaan yang sama. Ia mengangguk pelan, lalu mengambil kain kafan dari lemari kecil di sebelahnya. Kain itu tampak usang, tapi cara ia memegangnya membuat bulu kuduku meremang. Dengan cekatan, ia mulai membuat sebuah boneka kecil dari kain kafan itu. Aku menyaksikan setiap gerakannya dengan saksama. Pikiranku dipenuhi bayangan keluarga Yudarsih dan semua penghinaan yang pernah kuterima dari mereka
Saat boneka itu selesai dibuat, ia meletakkannya di atas meja dengan pelan. Sekarang, buang boneka ini di depan rumah mereka sambil sebutkan apa yang kau inginkan. Setiap kata yang keluar dari mulutmu akan menjadi takdir mereka, katanya dengan suara rendah, seakan sedang berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti. Oleh mereka yang sudah terjerat dalam dunia gelap ini, aku merasakan sesuatu yang aneh menyelimuti diriku. Ada ketegangan yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketika kulihat boneka dari kain kafan itu, aku merasa seperti ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhku memberi rasa lega yang aneh. Lega, meskipun aku tahu bahwa apa yang akan kulakukan adalah langkah yang sangat gelap. Apakah mereka akan menderita seperti yang aku harapkan? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar, tapi mataku penuh tekad. Dukun itu hanya tersenyum samar. Kau akan melihatnya sendiri. Aku berdiri dan mengambil boneka itu dengan hati-hati. Foto keluarga Yudarsih masih tergeletak di meja, menatapku dengan cara yang menenangkan sekaligus menakutkan. Dunia ini terasa begitu sempit, seolah hanya ada satu jalan yang harus kuambil. Dengan langkah mantap, aku meninggalkan rumah dukun itu. Uangku telah kutukar dengan janji kegelapan. Setelah melewati jalan setapak yang gelap, aku akhirnya sampai di depan rumah keluarga Yudarsih. Rumah itu tampak sepi, tak ada suara tawa atau keramaian seperti biasanya. Hanya lampu jalan yang temaram, memantulkan bayangan panjang tubuhku. Aku meletakkan boneka kain kafan itu di depan pintu rumah mereka, lalu berdiri sejenak, menatap pintu itu. Angin malam berbisik di telingaku, dan aku tahu, apa yang kuinginkan akan segera terjadi. Semoga kalian tahu bagaimana rasanya menjadi hina dan diperlakukan seperti aku, bisikku pelan. Aku mengucapkan kata-kata itu dengan keyakinan yang mengerikan, seakan setiap kalimat adalah kutukan yang siap menghancurkan mereka semua. Setelah itu, aku berbalik dan pergi, meninggalkan rumah itu dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan kepuasan yang aneh. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Aku berdiri dengan jantung berdebar, menatap rumah Yudarsih dari kejauhan. Boneka kain kafan itu masih tergeletak di depan pintu mereka. Aku tak melihatnya dengan jelas, tapi bisa merasakan sesuatu yang ganjil menggantung di udara. Seolah seluruh dunia sedang menunggu sesuatu yang besar untuk terjadi. Dengan langkah pelan, aku berbalik dan berjalan menjauh. Aku tidak menoleh ke belakang, meskipun hatiku penuh keraguan. Mungkin inilah saatnya aku mendapatkan balasan atas semua yang telah kualami. Meski begitu, ada rasa tak menentu yang menyelimutiku. Adakah yang akan berubah? Apakah dendamku benar-benar akan terwujud? Malam itu aku tidur dengan gelisah. Di luar, angin bertiup kencang, menyapu apapun yang ada di luar sana. Namun di dalam diriku, ada ketenangan yang aneh, seperti sedang menunggu sesuatu yang sudah lama dinanti. Aku terlelap dengan perasaan, campur adu antara puas dan cemas. Keesokan harinya, pagi datang dengan cerah. Udara segar dan matahari yang bersinar membuat banyak orang di sekitarku merasa bahagia. Tapi bagiku, hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Pagi itu seperti biasanya. Aku melihat Darto mertuaku, laki-laki yang selalu terlihat tenang duduk di teras rumah. Ia menikmati secangkir kopi sambil membaca koran. Keheningan pagi yang biasanya menenangkan entah menggopa. Hari itu terasa tegang. Darto tampak begitu santai, seakan tak menyadari bahwa sesuatu sedang mengintainya. Ketika ia menyesap kopinya perlahan, tiba-tiba aku melihat matanya terbelalak. Ada sesuatu yang jelas membuatnya terkejut, tapi ia tampaknya tak bisa mengenali apa yang dilihatnya. Dahi Darto mengerut, seolah penglihatannya terganggu. Aku ikut menoleh ke arah yang ia tatap. Di ujung jalan, kulihat sesosok tubuh wanita cantik melintas cepat. Gerakannya begitu cepat, nyaris seperti bayangan. Darto berdiri tergesa-gesa dari tempat duduknya. Matanya terpaku pada sosok wanita itu, seolah terhipnotis oleh pesonanya. Langkah-langkahnya maju tanpa bisa ia tahan. Aku hanya bisa menatap dari balik jendela, merasakan firasat buruk merayapi tubuhku. Dan benar saja, dalam sekejap, sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan. Tak ada ruang bagi Darto untuk menghindar. Tabrakan itu terdengar sangat keras. Tubuh Darto terpental beberapa meter ke belakang. Ia terhuyung lalu jatuh menghantam tanah. Aku bisa mendengar erangannya dari kejauhan, tapi tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Matanya, terutama yang kanan, terbelalak lebar saat sebuah dahan dari pohon rambutan menembus matanya. Begitu tragis, begitu cepat. Ranting itu seolah-olah benar-benar tahu kemana harus meluncur. Dalam hitungan detik, tubuh Darto terkapar kaku di tanah.
Darah mengalir deras dari matanya. Sekitar tempat kejadian tetap sunyi, hanya suara burung yang masih berkicau seperti biasa. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Di dalam rumah, semua masih sibuk dengan aktivitas pagi mereka. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi adalah bagian dari rencana-rencana yang telah lama aku mulai. Saat itu aku berdiri di balik pintu kamarku, merasakan sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Ada getaran aneh, nyata, seperti tanda bahwa sesuatu telah berubah. Sesuatu yang gelap, yang tak bisa dihentikan, sedang bergerak menuju keluarga Yudarsih. Ketika aku membuka jendela dan melihat keluar, pemandangan pagi itu tampak biasa saja. Namun ada sesuatu di udara yang terasa berat. Udara pagi yang biasanya membawa kedamaian kini terasa menekan. Aku tahu, segala hal yang terjadi belakangan ini berhubungan erat dengan apa yang kulakukan malam sebelumnya. Boneka kain kafan itu yang kubuang dengan sengaja telah memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan. Tak lama setelah itu, berita tentang kematian Darto menyebar di desa. Begitu cepat, begitu menghebohkan, kematian yang tiba-tiba dan tragis menjadi topik utama perbincangan. Orang-orang berbisik tentang kecelakaan mengerikan itu. Tak mengerti mengapa bisa terjadi seperti itu. Tapi bagiku, semuanya terasa jelas. Ini adalah permulaan dari apa yang kuminta pembalasan tanpa ampun. Kematian Darto bukan hanya menjadi tragedi bagi keluarga Yudarsih. Bagiku, ini adalah titik balik. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan sebuah kelegaan yang begitu murni, seperti beban yang terangkat dari pundakku. Bertahun-tahun aku menanggung sakit hati dan kini, satu demi satu mulai terbayar. Namun aku juga sadar ini baru awal, dendamku belum selesai. Akan ada yang lain, yang juga harus merasakan akibat dari luka yang telah mereka goreskan padaku. Aku menatap foto keluarga Yudarsih yang masih ada di meja kerjaku. Foto yang pernah kubawa ke dukun. Perasaan aneh mengalir dalam diriku kuat dan menakutkan. Aku tidak ingin berhenti. Tidak sampai semuanya membayar harga yang seharusnya. Ini baru permulaan kehancuran mereka. Musibah yang menimpa keluarga Yudarsih sungguh mendalam. Rumah mereka kini penuh kesedihan. Darto yang selama ini dianggap sebagai tiang keluarga telah tiada dengan cara mengenaskan. Yudarsih, istrinya, tampak kehilangan arah. Matanya sembab karena menangis tanpa henti. Wajahnya yang keriput basah oleh air mata. Ia tidak bisa mengerti kenapa nasib sekejam ini menimpanya. Kenapa Tuhan tega mengambil suamiku dengan cara sekejam ini? Gumamnya sambil menatap tubuh Darto yang sudah dibersihkan dan terbaring di ruang tengah. Keluarga besar berdiri di sekeliling jenazah. Wajah-wajah mereka penuh duka, keterkejutan dan kebingungan. Namun duka mereka tak berhenti di sana. Harinya, musibah lain kembali menimpa. Vina, anak perempuan satu-satunya yang selama ini selalu tampil mencolok dengan kemewahannya, bersiap menjalani hari. Wajahnya tampak tertekan, namun tetap anggun. Ia hendak pergi ke pasar, membeli bahan untuk pengajian, mengenang almarhum ayahnya malam itu. Vina tetap tampil mencolok. Kalung berlian berkilau di lehernya, cincin emas di jari-jarinya, dan gelang mutiara melingkar di pergelangan tangannya. Tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sepanjang jalan. Ia sudah terbiasa jadi pusat perhatian. Di pasar, suasana ramai. Vina berjalan anggun menenteng tas mahal, tak sadar bahwa bahaya sedang mengintainya. Di sudut pasar yang lebih sepi, seorang pria berpakaian lusuh mengamatinya. Matanya tajam mengikuti setiap gerakan Vina. Ia bukan orang asing, seorang preman yang dikenal kejam dan tanpa belas kasihan. Ia sudah lama mengincar Vina, bukan hanya karena penampilannya, tapi karena perhiasan mahalnya. Hari itu, ia memutuskan waktunya telah tiba. Ketika Vina berhenti di kios sayuran, pria itu mendekat cepat. Wajahnya tertutup topi lebar. Tanpa banyak bicara, ia langsung menarik kalung dari leher Vina dengan kasar. Vina menjerit dan berusaha melawan. Namun suara jeritannya tenggelam dalam hiruk-pikuk pasar. Preman itu merasa terdesak. Ia mengeluarkan pisau dari pinggangnya, dan dalam sekejap pisau itu melesat ke arah leher Vina. Satu goresan tajam mengiris arteri utamanya. Darah memancar deras. Vina terjatuh ke tanah, memegangi lehernya yang berdarah. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan, namun hidupnya memudar. Cepat, orang-orang di pasar mulai mendekat. Terlambat, Vina sudah tak bernyawa. Wajah yang dulu selalu percaya diri kini terkulai lemas. Darahnya yang mengalir ke tanah seperti simbol dari semua kemewahan yang selama ini ia pamerkan. Kehebohan langsung pecah. Warga berkerumun, sebagian menangis, sebagian berbisik-bisik. Namun, sedikit yang tahu bahwa kematian Vina bukanlah kebetulan.
Ini adalah bagian dari rencana besar, rencana yang aku mulai jauh sebelumnya. Sebuah pembalasan yang telah lama kutanam dan kini mulai menuai hasilnya. Di rumah Yudarsih, kabar kematian Vina segera tiba. Yudarsih yang masih tenggelam dalam duka. Suaminya nyaris tak percaya. Ia terhuyung saat mendengar anaknya dibunuh oleh preman di tengah pasar. Di ruang tamu yang sunyi, ia menatap kosong ke depan. Tak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Dan aku berdiri di balik pintu, mendengarkan semuanya. Tanpa berkata apa-apa, tapi dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Tangisannya kembali mengalir, tapi kali ini air mata itu terasa jauh lebih berat. Kehilangan suami dan anak dalam waktu yang begitu dekat membuat Ibu Martina seolah kehilangan segalanya. Dunia di sekelilingnya runtuh, dan aku bisa melihat itu dari sorot matanya. Tapi yang paling menggangguku adalah perasaan lain yang terpancar dari dirinya, sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Ia tak pernah mengatakannya secara langsung, tapi aku tahu. Di hatinya tumbuh sebuah ketakutan. Apakah semua ini sekadar kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Sesuatu yang mencengkeram hatinya, memperingatkan tentang balasan yang lebih kejam. Keluarga Yudarsih yang dulu begitu kokoh, penuh wibawa, kini mulai terpecah. Darto dan Vina pergi dalam waktu yang begitu singkat. Aku bisa merasakan duka itu, begitu kuat. Seperti nasib sedang bermain-main dengan kekejaman. Tapi tak seorang pun tahu bahwa di balik semua kedukaan itu ada sesuatu yang mengendap. Sebuah dendam lama yang mulai merayap, mendekat perlahan. Kehilangan Vina masih begitu terasa bagi ibu. Ia terlihat hancur, seperti tak tahu lagi arah hidup. Suami dan anak perempuan yang selama ini menjadi kebanggaannya pergi begitu saja. Rasa dukanya mendalam, menyelimuti setiap langkah yang ia ambil. Aku pernah melihatnya termenung di ruang tamu, memandangi foto-foto keluarga yang kini terasa kosong. Semua kenangan indah yang pernah ia miliki bersama orang-orang Torkezi, kini hanya tinggal bayang-bayang, jauh, tak terjangkau. Kenapa Tuhan tega mengambil mereka begitu cepat? Gumamnya suatu malam, suaranya berat, bergetar di antara isak tangis. Setiap sudut rumah seolah mengingatkan pada masa lalu, hari-hari yang penuh kebahagiaan sebelum semuanya berubah sekejap menjadi kabut. Musibah. Suamiku, Ardi, yang selama ini merasa dirinya jauh dari segala kekacauan keluarga, juga mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Setiap malam ia terlihat gelisah, seperti ada ketakutan yang menghantuinya. Ia bilang, ada suara tangisan yang terus-menerus terdengar dalam pikirannya. Awalnya kami kira itu hanya efek dari kejadian-kejadian tragis belakangan ini. Tapi itu makin lama makin jelas, makin nyata, makin dekat. Yang membuatnya paling takut adalah suara itu sangat familiar. Seperti suara Vina, tapi bukan. Suara itu terdengar penuh luka, kesakitan, dan amarah. Ardi sempat mencoba mengabaikannya. Tapi malam demi malam ia terbangun dalam kecemasan yang kian menjadi-jadi. Ia sering terjaga dengan tubuh berkeringat, tangan gemetar, dan pandangan kosong. Ia mulai takut pada malam. Suatu malam, Ardi memutuskan untuk tidak pulang ke rumah kami. Ia ingin menginap di rumah ibu, berharap bisa sedikit tenang di tengah keluarga yang sedang berduka. Tapi ternyata, malam itu justru menjadi malam tergelap bagi kami. Semakin malam, suara tangisan itu terdengar semakin jelas. Dalam keheningan yang pekat, ketakutan Ardi semakin tak terbendung. Ia tidur di kamar ibu, tapi tidak mendapatkan ketenangan sedikit pun. Justru, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Ia sempat berkata padaku bahwa ia merasa tercekik, tak bisa bernapas dengan bebas. Lalu saat ia mencoba memejamkan mata, sesosok bayangan muncul. Perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di atas tubuhnya. Sosok itu seolah menghisap seluruh kekuatan dari tubuh Ardi. Ia merasa lemah, lumpuh, dan tak bisa Saat terbangun, ia berteriak, tapi suaranya tercekat. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan matanya tampak seperti habis melihat neraka. Dengan langkah tergesa, ia keluar kamar mencari udara segar. Di luar ramah, suasana sudah sepi. Hanya angin malam dan lampu jalan yang remang-remang. Ardi duduk di bangku depan rumah, merokok, mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya masih kacau. Tanpa disadari, rokok yang ia pegang menyentuh bajunya. Ia terlalu tenggelam dalam pikirannya, hingga tak sadar, api mulai menyambar kain. Api menjalar cepat, dan saat panas mulai membakar kulitnya, barulah ia teriak. Ia berusaha melepas bajunya, tapi api terlanjur menjalar liar ke seluruh tubuh. Ia panik, mencoba lari ke dalam rumah. Berteriak meminta tolong, tapi aku tahu, langkahnya terasa berat, seolah ada yang menariknya, menahannya. Bu Martina terbangun mendengar teriakan Ardi tanpa berpikir. Ia langsung berlari keluar.
Ardi, Bu Martina menjerit histeris melihat anak laki-lakinya terbakar di depan mata. Ia berusaha memadamkan api, berusaha menyelamatkan Ardi, tapi sudah terlambat. Api terlalu besar. Tubuh Ardi sudah hampir sepenuhnya terbakar. Warga berdatangan, mencoba menolong, tapi kami semua tahu, kami sudah kehilangan lagi. Kehilangan satu lagi dari keluarga kami. Bu Martina hanya berdiri terpaku, matanya kosong. Dan saat tangisnya pecah, sesuatu yang lain ikut keluar. Tawa yang menusuk. Seolah-olah semua yang ia punya telah diambil. Dan yang tersisa hanyalah kegilaan. Ia terjatuh di tanah, menangis, tertawa, meracau dalam keputusasaan. Dunia yang pernah ia kenal telah hancur. Musibah demi musibah seolah telah menggulung hidup. Keluarga Yudarsi, semua yang dulu mereka banggakan, semua yang mereka cintai, hilang dalam sekejap. Dan di tengah segala penderitaan itu, tak ada lagi yang bisa menghentikan gelombang kesedihan yang begitu menghancurkan. Setelah semua kejadian tragis yang menimpa keluarga Yudarsi, aku merasa bahwa rasa sakit yang selama ini kupendam sudah tercurah. Tenggung kukup, semua yang aku inginkan meskipun harus dibayar dengan harga yang begitu tinggi akhirnya tercapai. Keluarga Yudarsi telah hancur, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tak ada lagi yang perlu kubalas. Namun, meski begitu, ada sebuah perasaan kosong yang tiba-tiba menghantam hatiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan hidupku setelah semua itu. Semua sudah selesai, tapi mengapa hatiku justru terasa hampa? Beberapa bulan setelah bencana itu, aku kembali ke rumah sederhanaku. Kini aku tinggal bersama Citra, anak perempuanku, satu-satunya yang tersisa dalam hidup. Tak ada lagi kekerasan, tak ada lagi penghinaan dari keluarga Yudarsi, tak ada lagi perasaan sakit hati yang membara. Tapi kenyataan itu pun terasa sunyi, hampa. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang masih terpajang di dinding. Foto itu membawa ingatanku pada masa lalu yang penuh penderitaan, luka, dan pengorbanan. Citra, yang kini sudah cukup besar, duduk di sampingku dan memelukku erat. Aku tersenyum lemah, merasakan kehangatan dari pelukannya yang tulus. Makin kita harus melewati semua itu? Tanyanya pelan. Aku menghela napas panjang, lalu menatap wajahnya yang polos namun penuh pengertian. Karena kadang hidup harus mengajarkan kita untuk bertahan, Citra. Kita tidak selalu bisa menghindari penderitaan, tapi kita selalu punya pilihan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Citra menatapku lama. Dalam diam, aku bisa merasakan betapa berat hidup yang telah kami jalani. Betapa kerasnya dunia yang menguji kami. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, meskipun semuanya telah berubah, meskipun aku kehilangan banyak hal, cinta tulus anakku adalah sesuatu yang tak bisa direnggut oleh siapapun, Ma. Aku janji gak akan pernah ninggalin Mama, ucapnya mantap. Janji itu terasa seperti harapan baru. Harapan kecil, tapi cukup untuk menghangatkan hati yang lama beku. Dari jendela rumahku, dunia luar terlihat sama saja. Tapi di dalam hatiku, aku tahu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa merasakan kedamaian. Dendam yang dulu membakar hatiku perlahan memudar. Kini, ia telah digantikan oleh rasa bijaksana yang lebih dalam. Aku telah menebus penderitaanku dengan harga yang mahal. Don kini, waktunya memulai lembaran baru. Dengan langkah pelan, aku berdiri dan menggandeng tangan Citra. Kami masuk ke kamar bersama. Tak ada lagi bayang-bayang kelam. Tak ada lagi dendam. Tak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanya satu hal. Hidup kami yang berkesempatan untuk membangun kebahagiaan yang sejati. Dan di luar sana, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, aku akhirnya bisa menemukan kedamaian dalam diriku sendiri.